Halo kawan-kawan, saya sedang bersama satu orang maestro batik Indonesia yang mungkin tidak semua kenal tetapi karyanya sebenarnya sungguh luar biasa. Semasa dengan Bapak Iwan Tirta, dia adalah Bapak Haryono Suharyo. Ya, ya, Halo ya. Om, apa kabar? Baik, baik. Gimana? Om, singkat aja Om. Ini kan saya sedang masih mengembangkan diri untuk bisa membatik. Nah, selama ini saya hanya bisa mewarnai itu satu warna aja. Apakah ada tips ya Om untuk bisa mewarnai tanpa harus merendam berulang-ulang gitu, hanya untuk mendapatkan dua atau tiga warna? Batik di Jawa. Itu dasar awalnya namanya wedel. Wedel itu juga satu warna, Ya, Om. hitam Ya, atau biru tua. ya. Nah, Anda kalau mau batik dengan satu warna, itu tergantung dari arahnya kemana. Jepang itu suka biru putih, Biru putih. Cina juga suka biru putih, Amerika juga suka biru putih. Nah, kalau Anda ingin mencolet dengan warna, Ya. itu teknik itu digunakan banyak di Pekalongan. Oke. Namanya pakai pewarnaan sol namanya, bukan Pewarnaan sol. naptul. Kalau naptul itu pencelupan biasa, tapi kalau sudah dicolet itu kebanyakan pakai sol namanya. Nah, sekarang ini ada yang baru itu pakai reaktif. Reaktif. Itu prosesnya lain. Kalau reaktif prosesnya pakai water glass. Oke. Kalau naptul pakai penggaraman biasa. Kalau sol juga pakai, aduh lupa saya. Tapi tanya orang-orang batik-batik di Pekalongan tahu tuh sol. Baik Om. Nah ini Om, ini kan sekarang saya mengembangkan pola sendiri yang berkembang menurut gerak hati seperti saran Om ya, Ya. dan juga pakem-pakem yang ada. Menurut Om hasil yang ada ini yang saya buat gimana Om? Saya Ya. lihat Anda punya dasar untuk menggambar. Jadi yang penting itu sebagai Anda berarti itu arahnya sebagai desainer, bukan pembatik. Oh, oke. Kok pembatik hanya kerja batik, tapi dia belum karuan dia bisa gambar. Kalau desainer harus bisa gambar, karena dia akan mengarang pola itu dibutuhkan untuk apa? Untuk baju, untuk apa? Untuk busana perempuan atau untuk taplak meja atau apa itu harus pakai pola. Hmm. Nah, arahnya gambaran Anda udah bagus saya lihat. Ini kalau di dalam apa ilmu modern itu gaya kamu tuh gaya Art Nouveau. Art Nouveau. Art Nouveau itu yang dikerjakan di Pekalongan yang namanya lunglungan itu Art Nouveau. Oke. Dan itu yang banyak yang ngembang itu orang-orang Chinese. Oh begitu Om. Orang Pekalongan sendiri tidak bisa Chinese. Itu yang suka itu ya orang Prancis itu terkenal apa tuh lupa saya. Ada pembatik Pekalongan yang terkenal sekali di dalam Berwarga negara Prancis Om. dia berwarga negara Cina tapi mungkin ada Prancisnya ya. Oh, Prancisnya itu Art Nouveau itu kan Prancis. Nouveau ya, Nouveau itu kata Prancis ya. Sesuatu yang Jadi baru. banyak banyak influence dari Prancis ya. Berarti orang Prancis banyak yang suka itu. Sip, sip. Kamu mau jadi desainer atau pembatik nggak perlu gambar. Pembatik itu hanya nanti ada orang gambar untuk kamu terus kamu batik. Itu batik. Karena batik itu hanya medium saja kok, medium yang pakai lilin. Ya, Kalau di Jawa namanya batik. batik. Tiknya itu ada titik itu namanya cecek itu. Oh, itu yang disebut sebagai jadi didefinisikan jadi batik ya. Batik ya. Oke, Om Haryono nih ada pesan Om yang ini enggak untuk apa yang Om lihat dari usaha batik, mulai dari kelas menengah sampai kelas ke atas. Mungkin ada hal yang Om mau sampaikan. Gini. Pembatik kita itu kebanyakan pasarannya lokal. Oh, Karena desainnya monoton. Tidak berkembang kepada suatu desain internasional. Makanya untuk masuk ke arah internasional agak sulit. Karena desainnya lokal. Apalan. Parang-parang, mega mendung, lung-lungan. Kalau saya kan enggak, saya eksplor sesuai dengan rasa saya, tapi saya sesuaikan dengan pemesannya siapa. Nah ini untuk berkembang itu semua desainer Indonesia
itu harus punya society kelas tinggi, Oke. bukan kelas bawah. Jangan masuk ke pasar, tapi kelas 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 tinggi lah, jangan menengah ke bawah, menengah ke atas. Karena menengah ke atas itu kebanyakan dia punya uang, punya selera dan bisa milih. Ya. Kalau menengah ke bawah ya asal-asalan aja, beli asal yang ada aja gitu. Tapi kalau udah kelas menengah ke atas itu pakai selera. Dia akan beli dan dipakai untuk kemana dan di mana. Enggak, menengah yang kelas atas itu dia sudah berkecimpung di dalam suatu era kekayaan. Oke. Bukan berarti dia itu orang kaya bisa beli batik, bukan begitu. Seleranya tinggi. Jadi kelas atas itu seleranya tinggi karena dia sudah melihat kemana-mana dan membandingkan kemana-mana. Dan perkumpulan society-nya society kelas atas, bukan omongannya tidak omongan-omongan seperti yang kelas menengah ke bawah, enggak. Mereka bisa bicara filosofi, bicara sejarah, bicara batik, tapi batik yang bagaimana dia tahu. Jadi dia kadang-kadang hanya menghormati aja kalau dia pergi ke pasar-pasar beli batik, Oh, iya. ya beli-beli aja gitu aja. Tapi pemakaiannya mungkin lain mungkin. Bajunya nanti gaya bagaimana atau ini dipakai apa lain dengan yang menengah ke bawah. Karena dia punya selera. Ya, selera. Kalau menurut Om berarti sekarang komunitas-komunitas batik kita sangat sedikit yang bisa bermain di level atas itu tadi Om ya? Sangat sedikit. Ada tapi Om itu. Ada, bakatnya ada, tapi dia tidak punya society, sehingga dia tidak punya kritikan. Yang kritik hanya pasar, padahal pasarnya pasar lokal. Benar-benar. Terus dia ngikuti yang laku aja akhirnya. Dia tidak menggunakan rasa, tapi hanya menggunakan selera pasar. Tapi peluang mereka untuk bisa masuk ke pasar itu dari komunitas-komunitas Bisa, yang ada karena dia ya bisa gambar kok, Oke. bisa mendesain, cuma dia tidak punya pasaran. Karena dia tidak punya society. Coba dia punya society terus pasar, terus pameran yang ada kan di Jakarta yang berkelas, terus yang datang ya tamu-tamu yang berkelas, dia akan naik itu Pak peringkatnya. Dulu zaman saya itu hanya Iwan Tirta, Iya. saya dan Ardianto. Ardianto Jogja itu punya ciri khas batik gaya lukisan Cina. Oh, oke. Itu di Jogja itu. Kalau sedikit mengenai batik Om kita eksplor, kalau batik kalau tadi Adrianto punya gaya seperti lukisan Cina, kalau Om sendiri di batik Haryono itu apa Om kira-kira ya? Saya gaya ya. Kalau desainnya gaya Mary Meko. Mary Meko itu Finland ya. Karena pattern saya itu besar-besar. Oh, Tapi pewarnaan kalau Yop Abe bilang saya itu Andy Warhol. menurut Pak Yoape Yop ya. Abe. Luar Karena warna-warnanya itu saya berani-berani Iya, iya, iya. Iya. dan lain. Saya pewarnaan tapi tidak sama dengan Pekalongan. Tidak sama. Hanya caranya mewarnain kayak Pekalongan, tapi gaya saya tidak kayak Pekalongan. Gaya saya New York karena saya dulu lama di New York. Itu mempengaruhi Om juga Itu ya. mempengaruhi juga saya. Karena saya ketemu desainer-desainer terkenal di sana. Sehingga gaya saya terpaksa harus bagus. Terpaksa harus bagus. Ya. Tuntutan dari Nah, kalau saya nuntut harus bagus itu bukan berarti itu laku di Indonesia, nggak laku di Indonesia. Oh. Mahal. Batik saya itu mahal. Dulu era-era Om betul-betul pada posisi katakanlah sangat aktif di pasar itu era tahun berapa Om itu? Tahun 73 sampai tahun 80. 73 sampai tahun 80. Nah, itu terus berkembang karena ya ibu saya yang mendatangkan batik ke Amerika itu ibu saya dulu. Awal batik masuk ke Amerika itu ibu saya karena ibu saya punya kantor di sana ekspor impor di New York. Nah, terus dia pertama kali yang memasukkan batik Solo, kita dari Solo, Iya. batik Solo, batik keris, batik Semar itu. Tapi tidak ada stylenya ya batik-batik biasa. Jadi kita jualnya itu ya menjual kayak batik biasa. Malah kalau saya disuruh ibu saya itu yang saya jual itu batik antik, batik yang sudah lama, jadi warnanya sudah faded, udah tidak berwarna kadang-kadang. Itu saya jualnya ke kolektor. Kalau yang terkenal cuma Iwan Tirta dulu sama saya.
saya arahnya pasaran luar negeri, Iwan Tirta lokal. Tapi gayanya udah gaya modern Iwan Tirta itu. Ardianto juga bagus Ardianto. Ardianto. Ardianto itu gaya lukisan Cina. Gaya lukisan, tapi dia sendiri bukan orang Tionghoa ya, bukan ya? Tionghoa, setengah Tionghoa. Tirta kan kemudian juga Tionghoanya ada, tapi nggak tahu saya. Saya tahu gurunya namanya Kutik Swan, orang dulu. Itu pada Jawa. Arjono Kutik Swan itu pada Jawa yang dipelajari oleh Iwan Tirta. Sip. Oke, Om Haryono, Ya, terima kasih banyak. Panjang umur buat Om, sehat selalu. Tercapai segala cita-citanya Om ya. Sampai ketemu lagi Om. sukses. Bye bye. Ya.